Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 11 Juni 2020 berjudul Apakah Artinya Menjaga Perintah Tuhan? Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Agama resmi tak mampu membawa jiwa rukun dengan Allah. Kekerasan dan kekakuan ortodoksi orang-orang Farisi, tiada perasaan berdosa. Kelemah lembutan atau kasih hanya menjadi satu batu sandungan bagi orang-orang berdosa. Mereka adalah bagaikan garam yang telah menjadi tawar, karena pengaruh mereka tidak berkuasa untuk memelihara dunia dari kecurangan. Satu-satunya iman sejati ialah bekerja oleh kasih. Dicatat di dalam Galatia 5 ayat 6. Untuk menyucikan jiwa, itu bagaikan ragi yang mengubah tabiat. Nabi Hosea telah menjelaskan apa yang merupakan dasar utama dari ajaran orang-orang Farisi dalam kata-kata, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Dicatat di dalam Hosea 10 ayat pertama. Dalam pelayanan mereka yang terkenal kepada Allah, orang-orang Yahudi benar-benar bekerja untuk diri. Kebenaran mereka adalah buah dari upaya mereka sendiri, untuk memelihara hukum menurut pikiran mereka sendiri dan untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya itu tidak lebih baik daripada mereka. Dalam upaya untuk membuat mereka suci, mereka coba membawa barang yang suci dari yang tidak suci. Hukum Allah itu suci sebagaimana Dia suci, sempurna sebagaimana Dia sempurna. Hukum itu menunjukkan kebenaran Allah kepada manusia. Tidak mungkin bagi manusia memelihara hukum dengan kekuatan sendiri. Karena sifat manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak menyukai tabiat Allah. Pekerjaan dari hati yang mementingkan diri adalah seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dicatat di dalam buku Yesaya 64 ayat 6. Selama hukum itu suci, orang-orang Yahudi tidak dapat mencapai kebenaran dengan upaya mereka sendiri untuk memelihara hukum. Murid-murid Kristus harus memperoleh kebenaran tabiat yang berbeda-beda dari orang-orang Farisi jika mereka mau memasuki kerajaan sorga. Di dalam anaknya, Allah menawarkan kepada mereka kebenaran yang sempurna dari hukum itu. Jika mereka mau membuka hati mereka sepenuhnya untuk menerima Kristus, maka hidup Allah sendiri, kasih-Nya akan tinggal dalam diri mereka, mengubah mereka kepada keserupaannya, dan dengan demikian melalui pemberian cuma-cuma dari Allah, mereka akan memiliki kebenaran yang dituntut hukum itu. Tetapi orang-orang Farisi itu menolak Kristus, tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dicatat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 3. Mereka tidak akan menyerahkan diri mereka kepada kebenaran Allah. Yesus mulai menunjukkan kepada para pendengarnya apa artinya memelihara hukum-hukum Allah. Bahwa itu adalah suatu salinan tabiat Kristus di dalam diri mereka. Karena di dalam Dia, Allah dinyatakan tiap hari di hadapan mereka. Dicatat dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 64 dan 65. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bagaimana Nabi Hosea telah menjelaskan apa yang merupakan dasar utama dari ajaran orang-orang Farisi dalam kata-kata. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi ini hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang berada di setiap rumah sakit, dan dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Berikan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka. Ekstra kekebalan tubuh kepada mereka Bapa, karena mereka sedang melayani kemanusiaan dalam merawat setiap pasien-pasien yang terdampak COVID-19, bahkan memutuskan mata rantai virus tersebut. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan hikmat dan kuasa sorga. Biarlah di tengah-tengah pandemi seperti ini mereka terus memiliki cara-cara yang terbaru, yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan untuk menjangkau umat-umat Tuhan. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik yang sedang diliburkan oleh karena pandemi COVID-19. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau berkati dan lindungi mereka. Karena pemerintah sedang mengatur bagaimana caranya agar supaya aktivitas proses belajar mengajar dapat berjalan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi tim TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang terpenjara. Kiranya Tuhan berkati, lindungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan hindarkan mereka juga daripada wabah corona. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di pagi hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh menteri, sampai kepada gubernur, wakil, wali kota, wakil, bupati-bupati, dan seluruh wakil dan jajarannya, camat, lurah, RT. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan hikmat sorga, agar dapat menemukan cara-cara yang terbaik untuk memutuskan berkembangnya virus corona. Dan biarlah semua terjadi menurut kehendak-Mu ya Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga sana.